Persib uji coba dengan PSKC Cimahi. Rivalitas Persib dan Persija, siapa lebih unggul? Kabar dari Zul Vinicius dan berita dari Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Persib Bandung akan melakoni partai uji coba dengan tim Liga 2 yakni PSKC Cimahi pada Sabtu 18 Oktober mendatang. Hal ini diungkapkan pelatih Robert Rene Albert. Namun menurutnya sebelum laga ini bisa digelar, ada serangkaian protokol kesehatan yang harus dijalani kedua belah pihak. Kita akan uji coba dengan Cimahi pekan ini. Saya ingin para pemain tidak bosan dengan latihan terus. Tapi itu semua masih menunggu izin dan juga ada serangkaian tes yang harus kami dan Cimahi lakukan, ujar Robert Rene Albert. Sementara itu, tim PSKC Cimahi melalui asisten pelatih Nurjati, setiap minggunya kita akan adakan uji coba sebelum Liga 2 bergulir. Ada yang lawan Persib juga. Ya, kita diajak uji coba lawan Persib, tapi belum tahu kelanjutannya. Kita masih tunggu dari Kang Robi Darwis, soalnya dia yang berkomunikasi dengan Persib, ujar Nurjati. Seperti diketahui, PSKC Cimahi sendiri saat ini dilatih oleh Robi Darwis yang juga legenda dari Persib. Masih ingat Zul Vinicius? Ya, striker asal Brazil yang sempat didatangkan Persib di awal Liga 1 2020 bersama Wander Luiz ini sempat mencoba trial di Persib dan melakukan beberapa pertandingan seperti Asian Challenge Cup di Malaysia. Namun kala itu Vinicius justru dicoret Persib karena pihak klub merasa tak puas dengan performa Vinicius. Setelah dicoret Persib, Vinicius kembali ke Vietnam, namun karena liga di sana telah bergulir dan juga dihentikan karena pandemi, Vinicius pulang ke Brazil dan memperkuat tim Serie D Liga Brazil AD São Caetano. Vinicius bergabung sejak Agustus 2020. Meskipun belum lama membela klub ini, baru-baru ini Vinicius justru dikabarkan sukses mengangkat trofi juara di kejuaraan Paulista Serie A2 2020. Ajang yang merupakan kompetisi kasta kedua di Sao Paulo atau setara dengan Piala Indonesia di Liga Indonesia. Di final AD São Caetano berhasil menang atas tim Serie A Liga Brazil EC São Bento dengan skor 3-2 dan satu golnya dicetak oleh Zul Vinicius. Hal ini tentu kontras dengan apa yang dialami Wander Luiz di Persib. Wander Luiz yang tampil gemilang bersama Persib justru belum bisa mengangkat trofi musim ini dan cenderung batal karena liga yang masih abu-abu. Klub Persita Tangerang mendapatkan salah seorang pemain muda yang digadang-gadang akan menjadi wonderkid. Ia adalah Flavio Cameron. Pemain keturunan Indonesia Kamerun ini saat ini berusia 18 tahun. Flavio atau Pio lahir di Jakarta dan memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Tim Persita memperkenalkan Vio pada saat latihan hari Senin lalu. Flavio Cameron adalah seorang gelandang. Gaya bermainnya dinilai pelatih Persita Widodo Ceputro mengingatkannya pada gaya bermain seorang Firman Utina. Flavio diketahui mengidolakan Evan Dimas dan Fadil Sausu. Namun tak sedikit netizen yang berkomentar gaya bermain Vio mirip gaya bermain Beckham Putra di Persib. Dia punya talenta. Gaya bermainnya itu mengingatkan saya sama Firman. Simple, taktis, dan tajam.
Ya kita akan coba dia, kalau oke ya kita ambil, ujar Widodo C. Putro. Jika Liga tak jadi digelar November ini, maka kemungkinan para klub akan ditinggal beberapa pemain asingnya. Pasalnya beberapa pemain asing akan habis kontrak pada Desember ini. Yuk kita simak siapa saja sih pemain asing yang akan habis kontrak Desember ini. Yang pertama ada Berwanori dari Bali United. Akan habis masa kontraknya pada 1 Desember dan belum ada negosiasi kontrak. Yang kedua ada Nick Kuipers dari Persib Bandung yang juga akan habis kontrak pada akhir November ini. Dan belum ada juga negosiasi kontrak dari pihak Persib. Lalu ada Bruno Silva dan Jonathan Katilana dari PSIS Semarang yang juga habis masa kontraknya pada Desember ini. Lalu ada Yeven Bokaspili PSS Sleman yang habis masa kontraknya pada akhir Desember ini. Dan tentu saja Ciro Alves dari Persikabo pun akan habis kontraknya pada Desember ini. Di Extra Time kali ini kita akan bahas sejarah dan rivalitas antara Persib dan Persija Jakarta. Kedua tim ini sejauh ini telah bertemu sebanyak 102 kali sejak tahun 1951. Rivalitas kedua klub ini bukanlah suatu rahasia lagi. Sebagian besar pecinta sepak bola menyebut duel antara Persija dan Persib ini dinamai El Clasico Indonesia. Bahkan kedua kelompok supporter mereka yakni Bobotoh Viking dan The Jackmania adalah dua kelompok supporter terbesar di tanah air. Berbagai kejadian terus menghinggapi rivalitas ini, mulai dari lapangan hingga di luar lapangan. Rivalitas Persib dan Persija sudah berlangsung 69 tahun. Kedua tim ini pertama kali bertemu pada 13 Oktober 1951. Kala itu Persib bertemu Persija di ajang Kejurnas PSSI tahun 51. Pada pertemuan perdananya, Persija keluar sebagai pemenang. Persija mengalahkan Persib dengan skor telak 7-2. Sejak saat itu hingga terakhir bertemu pada 2019 lalu, kedua tim ini telah 102 kali bertemu. Lalu dari pertemuan sebanyak itu siapa sih yang lebih unggul? Dari 102 kali pertemuan, Persija Jakarta lebih unggul dibanding Persib. Persija menang 33 kali atas Persib, sementara Persib menang 30 kali atas Persija. Dan 39 laga sisanya berakhir imbang. Namun meski kalah dalam urusan kemenangan, Persib lebih unggul dalam urusan mencetak gol. Dari 102 pertandingan, Persib tercatat telah 123 kali membobol gawang Persija. Sementara Persija mampu membobol Persib sebanyak 115 kali. Lalu dari urusan pemain, siapakah yang terbanyak menyumbang pemain ke timnas Indonesia? Sejak tahun 1951, Persib lebih banyak menyumbang pemain ke timnas Indonesia. Tercatat ada 60 pemain yang pernah membela timnas. Sementara Persija mengirim 52 pemain ke timnas. Namun di tahun ini Persija lebih banyak mengirim pemain ke timnas dibanding Persib. Pihak Arema FC mengatakan buntut ditundanya liga karena pandemi dan kembali ditunda lantaran tak dapat izin dari kepolisian bisa menyebabkan klub bangkrut dan akhirnya mundur dari liga. Jika berlarut seperti ini, bisa dipastikan Liga Indonesia tak akan ada karena klub bangkrut. Apalagi subsidi pemerintah yang dijanjikan pun belum cair. Jangan sampai klub Indonesia seperti klub Ceres Negros di Filipina yang hampir bangkrut karena tak ada pemasukan. Hal ini disampaikan CEO Arema Rudi Widodo. Kalau kita seperti ini terus, liga ditunda, di stop, tak ada izin, bisa-bisa klub bangkrut. Mau dapat uang dari mana untuk operasional? Memang meeting kemarin udah disepakati subsidi akan cair, tapi kan belum terrealisasi. Jangan sampai klub Indonesia itu seperti Ceres Negros yang bangkrut gara-gara nggak ada pemasukan, ujar Rudi Widodo. Nah itulah tadi Rio Hasport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini.
Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rioja Sport.